Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terjadilah Tuhan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami Tuhan jadi persembahan bagi Engkau Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Biar ada urapan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, buka hati kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Tanamkan Tuhan, tanamkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena apa yang kami terima malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan luar biasa. Amin. Hari ini kita merayakan Thanksgiving, saudara. Saya percaya setiap dari saudara mengerti betapa bersyukurnya setiap dari kita atas apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Kita punya Bapa yang luar biasa. Haleluya. Saudara, siapa yang punya anak di sini? Enggak banyak, oke. Saya percaya setiap dari saudara, kalau saudara punya anak, mungkin anak saudara pernah dengar anak saudara itu mengeluh gitu. Dia katakan, saya bosan gitu. Ya, I am bored gitu. Jika saudara nggak pernah mendengar gitu ya, karena saudara belum mempunyai anak, saya dengar dari anak saya sendiri. Gitu. Pak, bosan gitu. Kenapa sih kamu kok bisa bosan gitu? Kamu punya banyak mainan gitu. Wah, kamu punya banyak hal yang kamu bisa lakukan. Kenapa sih kamu kok bisa bosan gitu? Mungkin ada orang tua juga saudara yang tinggal di negara-negara miskin. Saudara kalau dengar keluhan dari anak-anak kita gitu, mereka juga heran, kok bisa sih bosan gitu ya. Mereka mempunyai banyak sekali mainan, mereka punya banyak perkara yang mereka bisa lakukan, tapi kok bisa sih mereka bosan? Kalau saudara, usia saudara mungkin sudah di atas 40 tahun, saudara pasti tahu berapa banyak mainan yang saudara miliki waktu saudara masih kecil gitu. Gak banyak mainan yang kita miliki. Saya sendiri, saya tahu saya gak punya banyak mainan waktu saya masih kecil, saudara. Tapi hari ini, anak kecil umur 5 tahun di Amerika, itu dikatakan kira-kira punya 250 mainan, saudara. Dan masih bisa mengatakan, bosan aku. Gitu. Wah. Ternyata bukan anak-anak saja yang bisa merasa bosan, saudara. Orang dewasa juga merasa bosan. Gitu. Minggu yang lalu, saudara, bukan minggu ini, minggu yang lalu, gitu. Waktu kita lagi belanja ke Walmart, saudara. Ini kami sekeluarga, gitu. Saya, istri dan kedua anak saya. Kita mau belanja sesuatu. Waktu kita mau masuk ke Walmart, waktu kita jalan masuk ke sana, saya melihat di samping Walmart ini, ada kira-kira 20-an orang saudara yang lagi duduk di sana. Mereka bawa kursi sendiri, mereka bawa jaket, mereka bawa selimut saudara. Mereka duduk-duduk di samping Walmart itu. Waktu saya lihat itu, saya pikir ada apa ini gitu. Besok ini kan bukan after Thanksgiving sale gitu ya. Kalau after Thanksgiving sale, itu umum di Amerika, saudara, orang-orang pada berjejer untuk bisa mendapatkan barang yang murah keesokan harinya, hari Jumatnya. Tapi ini bukan gitu. Malam harinya, waktu saya baca berita di internet, saya baru tahu, besok ini ternyata adalah hari pertama penjualan PlayStation 3 gitu. Wow. Hari pertama, saudara. Dan cuma ada 400.000 barangnya, saudara. Jadi di seluruh Amerika ternyata banyak orang yang lagi menantikan barang ini.
Mereka itu mau menunggu seharian atau bahkan ada yang berhari-hari. Mereka itu duduk di samping toko, tidur di sana, saudara, makan seadanya untuk bisa menjadi satu dari 400.000 orang yang bisa menikmati permainan PlayStation 3 ini. Itu permainan yang baru. Mereka ini sudah nggak tahan untuk menunggu, saudara, kapan nanti ada pengiriman berikutnya. Jadi mereka ingin mendapatkan yang pertama, saudara. Jadi mereka mau menunggu seharian, mereka mau menderita, mereka mau kedinginan, mereka mau makan seadanya, saudara, hanya untuk mendapatkan permainan ini. Harganya itu sekitar $500-600. Tapi di eBay setelah pagi itu, saudara, itu harganya melonjak sampai menjadi $14.000. Dan masih ada orang yang mau beli, saudara. Di kota namanya Putnam, di Connecticut, ada sekitar 15-20 orang yang lagi menunggu hari itu, saudara. Hari Kamisnya. Dan hari Jumatnya kira-kira jam 3 pagi, ada 2 orang yang bersenjata yang datang merampok orang-orang ini. Ada 1 orang, saudara, yang mempertahankan uangnya. Diminta nggak mau. Uang ini mungkin dia mau pakai untuk dia bisa beli PlayStation 3, saudara. Tapi karena dia mempertahankan, akhirnya dia ditembak oleh orang yang bersenjata ini, saudara, oleh perampok ini. Dan 30 mile dari tempat itu, nggak jauh dari tempat itu, ada orang yang dipukuli dan dirampok sehabis dia mendapatkan PlayStation 3. Wah, habis tunggu ini mungkin lebih dari seharian dia tunggu. Akhirnya dia berhasil mendapatkan, saudara, baru keluar dari toko itu. Ada orang-orang yang datang pukulin dia, rampok dia, saudara. Mereka ini betul-betul orang-orang dewasa yang sudah bosan dengan mainan yang mereka miliki. Orang dewasa, saudara. Sehingga mereka mau menempuh segala bahaya dan penderitaan untuk barang seperti PlayStation 3 ini aja. Orang yang sudah bosan, orang yang sudah tidak puas dengan apa yang dia miliki, selalu ingin memburu apa yang dia tidak miliki. Keinginan itu menjauhkan dia dari imannya. Orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, itu dibutakan oleh keinginannya sendiri untuk dia ini dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Gak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Gak puas dengan apa yang dia miliki. Dia ingin mengejar, melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia tidak miliki itu. Hari ini kita bersama-sama merayakan Thanksgiving. Saya ingin mengajak setiap dari saudara bersama-sama untuk melihat hubungan antara sikap yang tidak berterima kasih dengan kutuk di dalam hidup manusia. Buka sama-sama dalam Ulangan 28. Mic-nya bisa dinaikkan, Ramos. Ulangan 28. Ulangan 28 ini, saudara, ini membicarakan mengenai berkat dan kutuk. Di sana, saudara, ditunjukkan apa yang manusia lakukan yang bisa membuka hidupnya supaya kutuk itu datang dan masuk di dalam hidupnya. Saudara tahu apa arti kutuk? Kutuk itu, saudara, adalah kuasa untuk gagal. Kutuk itu adalah hal-hal yang tidak bisa jalan, hal-hal yang gak bisa terjadi karena dia membuka dirinya sendiri untuk kutuk itu masuk. Bagaimana manusia bisa membuka dirinya supaya kutuk masuk dalam hidupnya? Ulangan 28 ayat 46 sampai dengan 48. Di sini dikatakan Ulangan 28 ayat yang ke-46. Semuanya itu
akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan with joyfulness of mind and heart in gratitude. Amplify Bible, saudara. Jadi dengan pikiran, dengan penuh sukacita, saudara, dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur, firman Tuhan katakan. Karena kita tidak mau melakukan yang seperti ini, akibatnya ayat 48 dikatakan, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Haleluya. Bagaimana bisa tukar dengan yang ini? Bagaimana ayat 46 ini bisa terjadi, saudara? Bagaimana bisa terjadi? Itu karena kita tidak melakukan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-47. Ini terjadi karena kita ini tidak menunjukkan, saudara. Karena kita tidak mendemonstrasikan betapa bersyukurnya kita karena apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu cara untuk kita ini membuka diri supaya kutuk datang dalam hidup kita. Hati yang penuh pengucapan syukur, itu akan terus membawa kita kepada berkat. Sedangkan tidak berterima kasih, saudara, itu bisa mengarahkan kita kepada kutuk. Ini yang Tuhan katakan. Kalau kita ini gak bisa menjadi hamba kepada Tuhan, dengan joyfulness in mind and heart in gratitude. Kalau kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak bisa mendemonstrasikan, kita nggak bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa semua kelimpahan yang Tuhan telah berikan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa membuka diri supaya kutuk datang. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan pada waktu saudara senang dapat sesuatu dari Tuhan. Bukan pada waktu doa saudara itu dijawab Tuhan, saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi pada waktu saudara ada di dalam masalah, apa yang saudara lakukan? Pada waktu saudara mengalami perkara-perkara yang negatif, apakah saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Oh, Tuhan mengatakan, saudara, bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk setiap dari kita. Tuhan menginginkan untuk kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Banyak orang yang bertanya-tanya akan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Tuhan, engkau inginkan aku ini melakukan apa, Tuhan? Oh Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Oh, kalau engkau menginginkan, kalau engkau mau tinggal di dalam kehendak Tuhan ini, mengucap syukur di dalam segala hal, itu akan membawa saudara itu terus berada di dalam kehendak Tuhan. Oh, mengucap syukur itu salah satu tanda saudara ini ada di dalam kehendak Tuhan, saudara. Ada satu cerita dalam Alkitab mengenai 10 orang yang sakit kusta,
yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 17, saudara. Itu menceritakan ternyata hanya ada satu orang saja yang kembali. Oh, mereka sudah disembuhkan dari penyakit yang sangat menjijikkan. Tapi cuma satu orang yang kembali, saudara, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus lagi jalan, dia melewati satu desa. Ternyata di desa itu, saudara, itu dekat sekali dengan koloni orang-orang yang sakit kusta. Oh, mereka, saudara, begitu dengar Tuhan Yesus datang, mereka berusaha untuk bisa sedekat mungkin dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak boleh, saudara, ada hukum bangsa Yahudi yang mengatakan kalau mereka menderita penyakit kusta, mereka ini harus berdiri paling tidak ada jarak 200-300 feet dari orang yang sehat. Nggak boleh berdiri dekat-dekat, saudara. Jadi mereka datang berdiri agak jauh dari Tuhan. Oh, mereka ini, saudara harus mengerti bahwa kondisi orang yang orang gelandangan di Indonesia, saudara. Oh, biarpun rumah mereka itu dari gubuk, dari triplek bekas, saudara. Oh, mungkin dari dus-dus bekas yang mereka kumpulkan, mereka buat itu untuk menjadi alas untuk tempat mereka tidur. Oh, mungkin pakaian-pakaian, saudara, yang sudah compang-camping yang dibuang orang, mereka pakai sebagai alas tempat tidur. Oh, binatang yang ada di sekitar mereka bukan kucing, bukan anjing, saudara, tapi tikus, kecoa, kutu-kutu rambut, saudara, lalat yang banyak berkeliaran di sekeliling mereka, saudara. Tapi tempat yang seperti itu masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh 10 orang yang sakit kusta ini. Oh, pada zaman itu, saudara, mereka ini dipaksa keluar dari keluarga mereka, dari rumah mereka. Mereka itu diharuskan tinggal pada satu tempat yang dikhususkan bagi penderita penyakit kusta ini. Dan tiap kali kalau ada orang yang lewat, saudara, mereka nggak tahu misalnya, mereka ada lewat, mereka harus berteriak, saudara. Mereka mengatakan najis gitu, supaya orang-orang ini jangan dekat-dekat dengan mereka. Oh, tergantung berapa lama mereka sakit kusta. Beberapa dari mereka mungkin jari mereka mulai copot. Telinga, gigi, hidung mulai lepas. Dan daging mereka jadi busuk dan bau sekali. Mereka makan dari belas kasihan orang lain. Mereka hidup mungkin di tempat pembuangan sampah. Tapi siksaan yang lebih besar itu datang dari ingatan mereka, saudara. Orang-orang yang mereka cintai jauh dari mereka. Para imam sudah menegaskan, menyatakan mereka sakit kusta. Karena itu mereka kehilangan bukan saja keluarga, tapi pekerjaan, rumah, anak-anak mereka. Apapun background mereka, mereka kaya atau miskin, tidak ada perlakuan yang berbeda untuk orang-orang ini. Mereka harus tinggal di tempat itu dalam penderitaan. Jadi harapan mereka untuk bisa hidup normal itu luar biasa besar, saudara. Mereka ingin terlepas dari penderitaan itu. Itu sebabnya pada waktu mereka dengar Tuhan Yesus datang, wah, mereka berjalan, berdiri agak jauh, paling tidak untuk supaya Tuhan Yesus bisa dengar teriakan mereka. Lalu saudara, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang ini bersama-sama berteriak supaya Tuhan Yesus dengar. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan Tuhan Yesus lihat mereka dari jauh, saudara. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Oh, mereka saudara, mereka tahu betul kalau mereka ini pergi kepada imam-imam itu hanya pada waktu mereka yakin bahwa mereka itu sudah sembuh dari sakit kusta mereka. Mereka bisa pergi kepada imam-imam untuk mereka menjalani satu proses pada hukum bangsa Yahudi pada waktu itu. Untuk mereka ini diperiksa kembali, untuk mereka menjalani proses supaya mereka ini bisa kembali kepada keluarga mereka. Oh, bagi 10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam sebelum mereka melihat kesembuhan terjadi pada diri mereka, pada tangan mereka, pada seluruh tubuh mereka. Itu satu langkah iman. Tapi mereka taat kepada Tuhan, saudara. Dan mereka mau melakukannya. Orang yang taat kepada Tuhan melihat mujizat terjadi. 10 orang kusta ini, saudara, ketika mereka taat, mereka berjalan kepada imam-imam. Di tengah-tengah perjalanan mereka melihat, wow, sembuh, wow. Wow, luka-luka itu semua sudah mengering. Mereka melihat, saudara, wow, mereka senang. Saudara, mereka mengalami kesembuhan. Oh, saudara, mereka tahu betul bahwa mereka perlu cepat-cepat pergi kepada imam-imam. Untuk imam-imam ini bisa periksa mereka. Untuk mereka secepatnya bisa kembali, saudara. Oh, jadi ini mungkin alasan kenapa yang 9 orang ini, saudara, ingin cepat-cepat pulang untuk supaya bisa menjalani proses ini. Mereka ingin cepat kembali kepada keluarga mereka. Mereka ingin secepatnya menikmati hidup mereka kembali. Tapi yang 1 orang ini, pada waktu dia melihat, wow, aku sembuh. Orang ini mau menahan diri, saudara. Dan dia ingat untuk kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia enggak ingin secepatnya menikmati, saudara. Dia ingat siapa yang membuat dia sembuh. Jadi seorang dari mereka ini kembali, saudara. Pada waktu kembali, begitu dia melihat Tuhan, firman Tuhan mengatakan orang ini memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Orang ini enggak diam, saudara. Dia mengatakan, oh Guru, Yesus, terima kasih. Aku sudah sembuh. Aku lihat ini, Tuhan, terima kasih. Dia berteriak-teriak kepada Tuhan, saudara. Waktu dia sampai di depan kaki Tuhan, orang ini tersungkur di depan kaki Tuhan. Oh, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang ini, saudara, ternyata orang Samaria. Oh, Tuhan Yesus heran. Tuhan Yesus mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Thy faith had made thee whole. Imanmu telah membuat engkau penuh, telah membuat engkau sempurna. Menurut Tuhan Yesus, saudara, orang Yahudi seharusnya lebih mengerti bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang mereka telah dapatkan. Secara turun-menurun mereka diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang mereka dapatkan. Tapi yang kembali untuk mengucap syukur kepadanya itu justru orang Samaria, saudara. Orang Samaria ini orang dari hasil kawin campur antara bangsa Yahudi dengan bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Ini orang gak dianggap oleh bangsa Yahudi, saudara. Mereka ini menyembah berhala. Tapi di sini dikatakan ini ternyata orang Samaria. Oh, ini ternyata lebih tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan Yesus merasa heran. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengucap syukur kepada Tuhan melebihi orang-orang percaya. Ini yang
membuat Tuhan Yesus heran. Saya yakin saudara, yang lainnya itu bukan tidak mau berterima kasih. Mereka ini hanya terlalu senang saudara atas kesembuhan yang mereka terima. Dan mereka ingin kembali pulang ke rumah mereka secepatnya. Untuk mereka bisa menikmati berkat itu. Dan mereka ini gak mau berhenti untuk kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya memperkirakan mereka juga mau berterima kasih saudara. Tapi mereka ini gak mau menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya berkata dalam hatinya saja. Mereka cuma berdoa dalam doa pribadi mereka saja saudara. Mereka mengatakan, Tuhan Yesus tahu kok aku berterima kasih kepada dia. Aku bersyukur atas kesembuhan yang dia lakukan saudara. Oh saudara, apakah saudara pernah ketemu orang yang disembuhkan dari sakit kankernya misalnya. Oleh seseorang dan orang itu gak berterima kasih kepada orang ini. Orang ini pasti berterima kasih saudara. Tapi masalahnya saudara, kekristenan itu bukan tempat untuk perkiraan. Kekristenan adalah tempat untuk perbuatan yang mencerminkan hati. Orang Samaria ini tidak memperkirakan bahwa Tuhan Yesus tahu betapa bersyukurnya dia atas apa yang Tuhan lakukan. Dia mendemonstrasikan pengucapan syukur itu di hadapan Tuhan. Akibatnya beda sekali saudara. Yang 9 orang kusta yang disembuhkan itu hanya berhenti sampai pada menjadi tahir saja. Tapi hanya 1 orang Samaria ini yang mendapatkan sepenuhnya dari Tuhan. David had made thee whole. Imanmu membuat engkau penuh. Ternyata kesembuhan itu hanyalah sebagian yang ingin Tuhan lakukan atas 10 orang kusta ini. Masih ada yang lebih lagi kalau mereka mau hidup dalam pengucapan syukur. Ada beda antara menjadi tahir dengan diselamatkan sepenuhnya. 9 orang lain ini hanya berhenti pada kesembuhan secara fisik. Tapi orang Samaria ini menerima kesembuhan total pada tubuh, jiwa, dan rohnya saudara. Kesembuhan yang sempurna. He is being made whole. Dia dijadikan sempurna saudara, penuh kesembuhannya. Itu bukan saja disembuhkan dari luka secara fisik, tapi luka di dalam batinnya Tuhan juga sembuhkan. Banyak orang saudara yang menginginkan yang fisik saja, tapi mereka gak mengerti bahwa waktu mereka mengucap syukur, hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, mereka akan menempatkan kesembuhan bukan cuma secara fisik, tapi di dalam batinnya, di dalam rohnya. Ada sesuatu yang terjadi membuat dia itu menjadi penuh. Banyak orang yang di gereja yang mencari semua. Tapi banyak juga orang di gereja yang tidak mencari semua yang Tuhan ingin berikan. Mereka ini cuma cari jalan singkat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan saja. Gak peduli Tuhan punya yang lebih baik saudara. Mereka hanya ingin jalan singkat untuk mendapatkan keinginan mereka saja. Untuk supaya dipenuhi. Jadi begitu keinginan mereka ini dipenuhi, mereka ini gak kembali untuk memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mereka ini gak bisa mendemonstrasikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Tapi orang Samaria ini melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah membuat perbedaan yang besar dalam hidupnya. Ternyata bukan kesembuhan ini saja yang dia dapatkan. Dia disembuhkan, ternyata dia bisa kembali kepada keluarganya. Dia bisa kembali bekerja. Dia bisa mendapatkan kembali makanan-makanan yang hangat, makanan yang lebih jauh lebih enak dari tempat yang dia miliki sebelumnya. Dia bisa tinggal di ruangan yang enak, tidur di tempat yang nyaman. Tuh orang Samaria ini melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Tapi 9 orang ini gak kembali.
mereka juga merasa bersyukur, tapi tidak bisa melihat lebih jauh dari itu. Kapan saudara terakhir kali saudara mengucap syukur kepada Tuhan dengan suara nyaring? Mendemonstrasikan, not just in your heart. Come on. Nyata dilihat oleh banyak orang, saudara. Kapan terakhir kali saudara menemui Tuhan dan tersungkur di depan kakinya hanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Gak ada permintaan lainnya, cuma tersungkur di depan kaki Tuhan mengucap syukur kepada Dia, saudara. Banyak orang yang tersungkur di depan kaki Tuhan karena ada maunya Tuhan, karena mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Orang Samaria ini tersungkur di depan kaki Tuhan hanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Samaria ini dengan penuh sukacita mengucap syukur dengan tunduk dan mau menjadi hamba kepada Tuhan. Waktu saya baca kembali, saya sering dengar, saya mungkin berbicara paling enggak selama saya ada di tempat ini, paling enggak 2 kali mungkin saya sharing kepada saudara. Tapi tiap kali saya baca, saya temukan hal yang baru, saudara. Cerita mengenai 10 orang kusta ini memberikan gambaran betapa sedikitnya orang yang mengerti bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak halangan orang tidak dapat mendemonstrasikan pengucapan syukurnya kepada Tuhan. Dari cerita ini saja Tuhan mengajar saya beberapa halangan kenapa orang gak bisa hidup mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Yang pertama, kesenangan untuk secepatnya menikmati berkat Tuhan. Itu bisa menghalangi kita, bisa menjauhkan kita dari hidup mendemonstrasikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita selalu mengatakan nanti, setelah itu. Nanti setelah itu, saudara. Tambah diberkati Tuhan, tambah jarang ketemu Tuhan. Tambah jauh dari Tuhan. Roma 1 ayat 21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka mengenal Tuhan, tapi enggak memuliakan dia sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan dikatakan mengucap syukur, enggak mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Yang kedua saya temukan di sini bahwa rasa malu itu bisa menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa susah untuk mengucap syukur. Rasa malu itu menunjukkan pengucapan syukur kita ini seringkali lebih besar daripada rasa syukur kita kepada Tuhan. Wah, malu mengucap syukur. Malu yang mana ini yang lebih besar? Dan kita pilih rasa malu saja yang lebih besar. Maka itu kita gak mau mengucap syukur, gak mau mendemonstrasikan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Banyak orang yang lebih suka mengucap syukur dalam hati atau dalam doa pribadi saja. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa campur tangan Tuhan kecil saja atas apa yang terjadi. Dan itu membuat kita gak bisa hidup di dalam pengucapan syukur. Tuhan gak sentuh nih. Ini sembuh sendiri. Tuhan gak sentuh. Tuhan cuma suruh aku pergi kepada imam-imam. Tuhan gak mengatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enggak, ini saudara, banyak orang, saudara, menerima sesuatu dari Tuhan, tapi mereka menganggap itu hasil kerja mereka, itu jeripaya mereka. Tuhan cuman kecil saja. Karena perkara itu mungkin yang 9 orang ini tidak melihat hubungan kesembuhan mereka dengan kuasa Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidup mereka. Mereka ini
ini nggak melihat bagaimana kata-kata Yesus yang menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam itu sebagai asal kesembuhan itu terjadi. Dan itu sebabnya mereka susah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mereka nggak melihat betapa besarnya pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita kuasa di dalam pengucapan syukur, saudara. Tuhan menginginkan pada waktu kita mendemonstrasikan pengucapan syukur kita, Tuhan akan sembuhkan banyak perkara lain di dalam kehidupan kita. Oh, Yeremia 30 ayat 19 ayat yang terakhir. Dikatakan Yeremia 30 ayat yang ke-19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak. Dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan. Dan mereka tidak akan dihina lagi. Dan dalam bahasa Inggrisnya, out of them shall proceed thanksgiving. And the voice of those who make merry. I will multiply them. Tuhan akan melipat gandakan mereka. They shall not diminish. I will also glorify them. Tuhan akan membuat mereka ini, saudara, orang-orang yang ada di sekitar mereka melihat, wow, luar biasa Tuhan ini. Bagaimana hidup orang ini bisa mendapatkan perkara yang seperti itu. I will glorify them. Tuhan mengatakan, and they shall not be small. Gak kecil terus, saudara. Become bigger. I will multiply. This is happen when you demonstrate how thankful you are. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Bapak. Tiap kali kami baca firman-Mu, Tuhan, kami seringkali melihat itu sebagai hukum dalam hidup kami. Kenapa sih kami disuruh melakukan ini? Kenapa sih seakan-akan hidup di dalam kekristenan itu banyak sekali aturannya? Harus begini, harus begitu. Tapi tiap kali kami menyelidiki lebih jauh lagi, Tuhan, kami menemukan bahwa Engkau ini Allah yang kasih adanya. Di balik semuanya, Tuhan, Engkau mengungkapkan perkara-perkara yang luar biasa. Dan ketika kami melakukan, Tuhan, dengan hati yang benar kepadamu, kami melihat bagaimana buah-buah yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kami. Hari ini, Bapa, kami boleh mengerti bahwa mengucap syukur kepadamu itu perkara yang luar biasa atas hidup kami. Mengucap syukur kepadamu, Tuhan, itu adalah kehendak-Mu. Tapi di dalam kehendak-Mu, Tuhan, ternyata Engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi bagi hidup kami. Tonight, Father, we want to show you how thankful we are. Kami ingin tunjukkan, Tuhan, bukan pada hari ini saja, tapi setiap hari dalam hidup kami. We want to show you how thankful we are. Haleluya. Haleluya. Hari ini, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, saudara. Tiap kali saudara diingatkan sesuatu, mengucap syukur kepada
mengucap syukur. Penuhkan diri saudara. Firman Tuhan mengatakan heart in gratitude. Celupkan hati saudara di dalam pengucapan syukur. Saya ajak untuk pemain musik, singer, song leader, maju ke depan. Masing-masing terus berdoa, hampiri dia, saudara. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan untuk kita tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Dia. Hari ini jangan minta apa-apa. Saya percaya Tuhan tahu kebutuhan saudara. Don't ask for anything. Tapi mengucap syukur, masuk dekat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, saudara. Tiap kali Tuhan ingatkan saudara sesuatu, oh itu dari Tuhan asalnya. Dan mengucap syukur kepada Dia. Penuhkan hidup saudara dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Jesus. Haleluya. Masing-masing terus berdoa. Haleluya Jesus. Haleluya. Father, we pray. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Saya percaya Dia sanggup sembuhkan. Dia sanggup lakukan perkara-perkara yang secara fisik. Tapi malam hari ini Dia inginkan untuk iman saudara. Itu membuat saudara mengalami yang sepenuhnya dari Tuhan. Biarlah hari ini pengucapan syukur saudara kepada Dia itu menyembuhkan banyak perkara dalam kehidupan saudara. Oh, Tuhan ingin melakukan yang sepenuhnya pada malam hari ini. Izinkan Dia beracara dalam kehidupan saudara. Oh, hidup di dalam pengucapan syukur saudara. Oh, penuhkan hati saudara dengan pengucapan syukur kepada Dia. Bukan cuma dalam hati saudara ucapkan dengan mulut saudara. Kita sudah belajar kuasa di dalam perkataan kita. Ucapkan dengan mulut saudara akan segala yang Tuhan telah lakukan. Oh, biarpun saudara mungkin berada di tengah-tengah masalah. Biarpun saudara lagi merasakan bahwa beban yang berat, tapi Tuhan mengatakan ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang berada di dalam kehendak Tuhan. Dan kalau saudara berada di dalam kehendak Tuhan, saudara berada pada jalan kemenangan Tuhan. Dan kalau saudara berada di dalam kehendak Tuhan, oh Tuhan mengatakan rancangan hari depannya atas hidup saudara adalah hari depan yang penuh harapan. Hari ini saudara mengucap syukur. Mengucap syukur.
berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Just to love you and to live
Kami tidak bisa percaya sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Banyak kali dalam hidup kami merasionalisasi banyak perkara. Dan kami menganggap bahwa pekerjaan-Mu atas hidup kami cuman kecil saja, Tuhan. Tapi hari ini kami mau kenali Kau lebih jauh lagi, Bapa. Untuk kami boleh mengerti bahwa pekerjaan-Mu atas hidup kami itu sungguh sangat luar biasa, Tuhan. Oh, kasih-Mu itu tidak ada duanya di dalam kehidupan kami, Bapa. Oh, kami melihat bagaimana tuntunan-Mu, Tuhan. Itu lepaskan kami dari para bahaya. Kami melihat tangan-Mu, Tuhan. Itu menjagai kehidupan kami. Luputkan kami dari bahaya sakit penyakit, Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau lakukan banyak perkara-perkara mujizat, Tuhan. Oh, Bapa, Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Oh, dalam keluarga kami menyaksikan Engkau ada di sana. Dalam pekerjaan kami menyaksikan Engkau ada di sana, Tuhan. Oh, dalam segala perkara, Bapa, kami melihat bahwa campur tangan-Mu itu, Tuhan, itu besar, Tuhan. Itu membuat kami kembali, Bapa. Membuat kami, Tuhan, ingin berteriak memuliakan Engkau, Bapa. Oh Tuhan, kami mau mendemonstrasikan pengucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Oh, kami gak mau lagi diam-diaman. Kami gak mau rasa malu kami, Tuhan, menguasai hidup kami menjadi lebih besar daripada pengucapan syukur kami kepadamu, Tuhan. Karena Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Hari ini, Bapa. Oh, hari ini, Tuhan, kami mau tersungkur di depan kaki-Mu untuk mengucap syukur, Bapa. Terima kasih, Tuhan, untuk segala. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang baik. Terima kasih untuk tempat tinggal Tuhan. Terima kasih bahwa kami masih mempunyai banyak perkara, Tuhan. Baju, segalanya. Mobil, Tuhan. Oh, mempunyai uang yang cukup, makanan yang enak, Tuhan. Kami mempunyai banyak perkara yang jauh, Tuhan, lebih besar dari yang dimiliki oleh banyak orang lain di dunia ini. Hari ini, Bapa, oh Tuhan, kami gak mau hidup di dalam komplain. Oh, di dalam keluhan-keluhan. Kami gak mau hidup, Tuhan, dengan bersungut-sungut. Oh Bapa, setiap hari dalam hidup kami mau berada di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Dan Kau mengatakan untuk masuk melewati pintu gerbang-Mu, Tuhan. Kami masuk dengan pengucapan syukur. Hari ini, Bapa, biarlah pengucapan syukur tidak habis-habisnya keluar dari mulut kami, dari hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah iman kami membuat kami menerima penuh yang daripada. Hari ini kami klaim kesembuhan. Bukan saja pada perkara-perkara jasmani dalam hidup kami. Tapi kami klaim kesembuhan sampai ke dalam jiwa kami, Tuhan. Oh, kesembuhan, Tuhan. Oh, di dalam hati kami. Oh, kesembuhan di dalam roh kami, Bapa. Hari ini total, Tuhan. Oh, bahkan kehidupan setiap dari anak-anak-Mu ini, Bapa. Hari ini, Tuhan,
Oh, biarlah mereka menerima yang penuh yang daripada-Mu Bapa. Oh, biarlah berkat yang dari surga itu turun saat ini, penuhi kehidupan setiap dari anak-anak-Mu. Hari ini Bapa, biarlah kemenangan demi kemenangan Tuhan itu kembali mereka miliki dengan iman mereka Tuhan. Oh, biarlah di dalam segala perkara Tuhan, mereka ini seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Oh, segala yang mereka perbuat Tuhan mengalami keberhasilan Tuhan. Oh, biarlah di dalam perjalanan kehidupan mereka, Engkau akan bawakan mereka boleh terus naik dan bukan turun. Untuk mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau serahkan Tuhan setiap dari anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bungkus setiap dari mereka dengan kuasa darah anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Bapa, dari segala sakit penyakit. Hindarkan mereka dari pencobaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar lagi kami akan dinner bersama-sama. Tuhan, ini hari yang spesial. Kami mau Tuhan, dinner yang kami lakukan Tuhan, karena kami tahu how special you are. Pengucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk Engkau berkati makanan yang tersedia Tuhan untuk kesehatan tubuh jasmani kami. Kau berkati saudara-saudari kami yang sudah siapkan ini semua bagi kami Tuhan. Berkati mereka lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara sekalian di dalam hidup saudara, di dalam pekerjaan usaha saudara, di dalam sekolah saudara, di dalam segala apapun yang saudara lakukan. Oh, biarlah kasih setia Tuhan itu terus memberikan kekuatan baru untuk saudara terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk saudara terus setia mengikut Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya.